Shalom, selamat pagi dan semangat dalam Kristus buat kita semuanya. Sebelum kita melakukan aktivitas, saya mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman-Nya, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Buat pagi yang indah ini Engkau menuntun kami Tuhan dan membangunkan kami di dalam tidur kami hingga kami dapat menikmati kesehatan dan napas kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami puji Engkau. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah firman-Mu yang membekali hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih. Pada hari ini adalah hari istimewa bagi kita semuanya, jemaat HKBP. Karena pada hari ini 7 Oktober usia gereja kita HKBP genap 160 tahun. Oleh karena itu, atas nama seluruh pelayan, perhalado dan jemaat HKBP Surabaya, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-160 buat HKBP yang kita cintai, yang telah memberitakan Injil kepada kita, khususnya orang-orang Batak. Dan kami juga berdoa buat pimpinan HKBP Opui Eporus, Amang Sekretaris Jenderal dan Kepala Departemen. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, secara khusus memberikan kebijaksanaan dan sukacita. Semoga karya-karya pelayanan Amang pimpinan kami membawa HKBP untuk lebih maju. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita selalu mendoakan para pelayan dan gereja HKBP. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-160 buat gereja HKBP. Jaya dalam pelayanan. Horas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini Kamis 7 Oktober 2021 diambil dari Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, berbicara soal takluk atau menaklukkan, itu berarti ada yang kalah dan ada yang menang. Apa yang akan ditaklukkan? Yang pertama yang mau kita lihat adalah apa yang menghambat sukacitamu hidup di dalam Tuhan. Itu pertama yang harus kita taklukkan. Yang kedua, apa yang menghalangi atau menghambat dirimu mencintai sorga? Atau sama sekali Anda tidak mau bersukacita ketika kita berbicara firman Tuhan. Anda tidak mau bersukacita ketika kita berbicara soal masalah Kristus. Atau sama sekali Anda tidak mau masuk surga atau tidak percaya akan adanya surga. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ada benarnya jika hidup ini disebut juga merupakan suatu perjuangan. Namun perlu dipertegas perjuangan yang bagaimana yang dimaksud. Jika kita menggumuli firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya, sekalipun kita berbicara soal masalah sorga, kalau dikatakan meminta, kalau dikatakan mencari, kalau dikatakan mengetuk, itu memiliki satu proses, butuh perjuangan, keseriusan dan kesetiaan. Meminta jangan hanya sekali, mencari jangan hanya sekali, mengetuk jangan hanya sekali. Itu butuh proses. Karena itu perlu diingatkan kepada kita, keberhasilan kita selama di dunia ini bukanlah hanya didasarkan kepada kemampuan kita mengalahkan kuasa-kuasa dunia dan roh jahat semata-mata. Namun keberhasilan kita itu diukur bagaimana keyakinanmu, pengharapanmu akan hidup yang kekal itu, akan surga yang telah disediakan bagimu. Apakah nama kita terdaftar di surga atau tidak? Keberhasilan kita adalah jika nama kita terdaftar di surga. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perlu juga pada saat ini kita diingatkan. Apakah kita tidak mengetahui sebenarnya apa itu surga? Apakah kita tidak tahu sama sekali surga itu? Apakah kita tidak tahu sama sekali kalau dikatakan bahwa namamu terdaftar di surga? Ada mengatakan bahwa ketika nama kita terdaftar di surga, maka Tuhan telah mengukir namamu di dalam hatinya. Karena di sorga tidak ada list nama seperti ketika kita mengikuti seminar. Tetapi yang dimaksud terdaftar di sorga adalah Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu dengan kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengenal kita. Dan begitu juga kita mengenal Tuhan dan kita percaya kepadanya. Karena itu ada kehidupan timbal balik. Jangan hanya Yesus yang mencintai dan menyayangi kita, tetapi kita tidak menyayangi Yesus, kita tidak mencintai Yesus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus mengingatkan murid-muridnya, meskipun mereka sudah menaklukkan roh-roh jahat, mereka sudah memenangkan banyak kota-kota, dan mereka telah menginjili, memberitakan firman kepada banyak jiwa-jiwa. Jangan lupa, Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dan mengasihi mereka bukan karena mereka memenangkan banyak orang. Kita harus belajar untuk tidak melihat relasi kita dengan Tuhan sebagai relasi prestasi dan penghargaan. Kita jangan melihat hubungan kita dengan Tuhan itu sebatas relasi. Apa yang kita berikan menjadi ukuran bagi kita. Tetapi diingatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada saat ini, ketika Tuhan menyatakan itu kepada kita saat ini, bahwa jika namamu ingin terdaftar di sorga, jangan bayangkan bahwa memiliki sorga itu hanya karena prestasi dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita juga diingatkan. Ada banyak jemaat yang berubah ketika dia masih hidup sederhana. Dia memiliki sopan santun, dia memiliki tata krama etika yang baik terhadap sesama, terlebih-lebih kepada Tuhan dalam memuji namanya. Tetapi ketika hidupnya berubah, ekonomi yang semakin mapan dan pekerjaan
yang semakin berprestasi, dia berubah seakan-akan prestasi dia mengangkat hidupnya menjadi orang yang ditakuti, orang yang lebih berperan, orang yang lebih berprestasi di tengah-tengah gereja itu. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada satupun yang kekal di dalam dunia ini oleh karena prestasi. Tidak ada satupun yang abadi di tengah-tengah dunia ini oleh karena prestasi dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan kita diajarkan bahwa seluruh kegiatan dan pekerjaan kita haruslah berfokus ke dalam firman Tuhan, kepada kerajaan Allah, kepada kehidupan yang kekal. Dan satu ikatan bahwa Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak akan boleh hidup, kita tidak akan boleh dan mampu hidup seperti ini tanpa kita menyatu dengan Kristus. Prestasi memang sangat perlu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dengan berprestasilah kita bisa dicontoh oleh orang lain, karena dengan berprestasilah kita mampu mengajari, mendidik, dan menasehati orang lain. Tetapi jangan andalkan itu untuk menentukan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi jangan tentukan itu untuk mengubah hidupmu jauh lebih ditakuti oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena pikiranmu berubah, hatimu berubah, perkataanmu berubah, perbuatanmu berubah kepada singa-singa yang mengaum, yang ingin memangsa makanannya. Tetapi Tuhan sebagai sang pemilik sorga itu menyambut dan mengingatkan kita, berbahagialah jika namamu terdaftar di surga. Bagaimana kita mengetahui dan mengenal surga itu? Bapak Ibu Saudara-saudara, ada upah bagi orang yang percaya. Yakinkan dirimu bahwa sebagai seorang yang percaya, itu bukanlah hanya janji semata, tetapi itu adalah sesuatu yang pasti, sehingga hidup yang kekal itu hanya diberikan kepada orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 itu. Jangan gelisah hatimu, Tuhan katakan kepada setiap orang percaya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Itu Tuhan Yesus katakan kepada kita semua. Karena itu tidak ada alasanmu tidak percaya. Jika kamu ingin memiliki kehidupan yang kekal dan bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang penuh damai itu, Tuhan katakan jangan gelisah hatimu, percayalah. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal itu ketika kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Lahir, mati, bangkit, dan berada di dalam sorga bersama-sama dengan Dia. Itulah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadikanlah aktivitasmu hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat pagi yang indah ini di mana Tuhan telah menuntun kami di dalam berkat-Mu yang tidak terhingga dan terhitung itu Tuhan.
yang telah memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami berdoa Tuhan, buat kasih-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati semua jemaat-Mu Tuhan di dalam aktivitasnya. Dan kami juga berdoa dan memohon kehadapan-Mu Tuhan. Tolong ulurkan tangan-Mu untuk menolong saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang bergumul, yang menghadapi persoalan hidup. Tuhan tahu persoalan apa yang ada dalam setiap hidup jemaat. Jika jemaat-Mu di dalam suatu penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan, urapi, balut dia, bungkus dia dengan kasih-Mu. Berkati obat yang dia makan, berkati juga para medis dan dokter yang menangani proses kesembuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika pada hari ini Kamu berikan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Berkati pemimpin negara kami ini Tuhan, pemimpin-pemimpin daerah, semua aparatur sipil negara, supaya bergandengan tangan Tuhan untuk mengalahkan segala niat-niat jahat yang merongrong toleransi yang baik di tengah-tengah negara kami ini. Berkati pimpinan negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu HKBP yang pada hari ini genap berusia 160 tahun. Kami yakin dan percaya Tuhan telah mengutus gereja-Mu HKBP di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan buat pimpinan gereja-Mu Opuye Porus, Abang Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen, yang telah Tuhan angkat mereka untuk memimpin gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan melalui pimpinan gereja-Mu saat ini, Opuye Porus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Kau berikan kebijaksanaan kepada dia. Kau berikan berkat yang luar biasa. Kau berikan hati yang tulus kepada semua pelayan dan kepada jemaat-Mu untuk membantu dan menopang para pelayan-Mu Tuhan. Tuhan membukakan hati dan pikiran setiap jemaat-Mu untuk membantu kegiatan kebutuhan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami yakin Tuhan bahwa gereja-Mu di dalam usia 160 tahun ini di bawah pimpinan Opuye Porus yang telah Tuhan urapi akan membawa kemajuan dan keluar dari tengah-tengah krisis. Tuhan tahu pada saat ini Tuhan apa yang menjadi program daripada gereja-Mu HKBP dengan visi dan misinya menjadi garam dan terang dunia. Tapi kami yakin Tuhan bahwa gereja-Mu HKBP ini adalah gereja yang besar yang telah Tuhan utus. Dan dia tidak akan pernah padam. Dan dia akan semakin besar. Kami yakin itu Tuhan. Berkati juga gereja-Mu HKBP Surabaya ini Tuhan, yang melayani dan bertumbuh di tengah-tengah saudara-saudara kami yang mayoritas Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa persekutuan dan persaudaraan kami tetap terjalin dengan baik. Kehidupan kami setiap harinya tercipta Tuhan melalui toleransi-toleransi yang baik. Biarlah Tuhan persekutuan kami ini menopang kami lebih semangat lagi. Secara khusus Tuhan para hamba-Mu. Dan begitu juga dengan pimpinan jemaat dan jemaat-Mu Tuhan. Ada banyak tugas-tugas dan tanggung jawab iman yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan sadarkan kami. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Kami berdoa hanya di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami atas nama para pelayan mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk bersuka cita dan merayakan hari ulang tahun kita, ulang tahun gereja kita yang ke-160. Semoga HKBP semakin jaya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas.